قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita akan menyimak video dari orang-orang Aswaja. Ini video yang kocak, video orang Aswaja yang menyerang Wahabi, ya. Tapi lagi-lagi, ya, video mereka ini kocak-kocak. Ya, ketika mereka menyerang Wahabi, pada hakikatnya kalau mereka mau mikir, mereka itu menyerang kelompok mereka sendiri. Ya, coba lihat ini videonya. Ini adalah ciri-ciri Khawarij. Yang pertama, mohon maaf, orang Khawarij itu rata-rata tekun beribadah, tapi tidak dibarengi dengan pemahaman yang baik. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, ya, itu ciri-ciri Khawarij yang pertama. Katanya mereka tekun beribadah, tapi tidak dibarengi dengan pemahaman yang baik. Yang tekun beribadah itu sebenarnya siapa sih? Ya kalau tekunnya bener ya nggak apa-apa. Tekunnya nggak bener, ya coba lihat. Ada tokoh-tokoh mereka itu kalau cerita tentang ibadah wali-wali mereka, luar biasa. Orang Wahabi nggak ada yang sampai seperti itu. Ada yang mereka itu satu hari khatam Al-Quran 360.000 kali. Bayangkan, orang Wahabi nggak ada yang bisa menyaingi ibadah mereka. Luar biasa, sehari khatam Al-Quran 360.000 kali. Luar biasa. Di antara keramatipun gurune Imam Sa'roni, niku satu hari itu khatam 360.000. Satu hari. Nggak ada Wahabi yang bisa seperti itu. Ya. Dan masih ada lagi. Ada orang dari kalangan Ba'alawi. Ini kan kelompok Ba'alawi juga. Pemuja Ba'alawi itu ustadznya. Ya. Ada dari Ba'alawi yang di dalam kamar mandi itu bisa khatam Al-Quran ratusan kali. Abdullah bin Husain bin Tha'ir ini, beliau dikatakan khatam Al-Quran berapa kali itu, berapa ratus itu di kamar mandi. Di kamar mandi khatam Al-Quran. Di kamar mandi khatam Al-Quran ratusan kali, ya kan? Nggak ada Wahabi yang begitu, ya. Baca Al-Quran di kamar mandi saja nggak ada orang Wahabi. Lah kalau mereka kan luar biasa, sampai di kamar mandi saja mengkhatamkan Al-Quran. Hebat kan ibadahnya? Sampai mengklaim dari wali yang paling banyak, ya dari kelompok mereka juga. Wali sak pirang-pirang niku rata-rata ahlu sunnah wal jamaah yang zaman saiki niki derek Nahdlatul Ulama sing teng Indonesia. Kulo dereng nate sumerep wali saking Wahabi. Ya, luar biasa ibadah mereka, hebat. Yang paling banyak walinya mereka. Pokoknya nggak ada saingan dah. Ya. Kalau Wahabi nggak ada yang berani mengklaim, oh si itu wali, si itu wali, si itu wali, nggak ada yang berani. Ya, kalau secara umum ya jelas setiap orang yang beriman dan bertakwa itu wali. Tapi kalau untuk mengkultuskan itu wali, Wahabi nggak ada yang berani. Kalau mereka hebat, yang paling banyak walinya kelompok mereka. Dah, ya. Ciri Khawarij ada di mana? Di mereka, ya. Ciri pertama, kita lanjut lagi. ketika kita menentang dia, nggak cocok sama dia, mereka bilang kamu menentang Allah dan Rasulullah. Kita nggak cocok sama mereka nih. Mereka bilang, oh kamu ini nggak sesuai Quran dan hadis ini. Kamu menentang Allah ini. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu mensifati mereka, innahu sayyaji qaumun la yafhamunal Quran. Nanti akan datang di akhir-akhir nanti orang-orang yang nggak memahami Al-Quran kama nafhamu, seperti yang kita pahami. Fayahtalifuna fi, mereka berbeda pendapat dengan kita. Wa idza ikhtalafu, ketika mereka berbeda dengan kita, iktatalu, mereka perangin kita semua. Itu ciri yang kedua. Dan lagi-lagi kembali kepada mereka, ya. Kalau Wahabi nggak ada yang mengatakan siapa yang menentang kami, ya maka pasti itu menentang Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang menentang kami pasti salah.
Enggak. Kalau Wahabi menyampaikan apa? Mereka menyampaikan kalau yang menyelisihi Nabi dan Rasul, berpaling dari petunjuk Nabi, kemudian tidak mengikuti jalan para sahabat, maka dia sesat. Disampaikan, wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, surat An-Nisa ayat 115. Wahabi menyampaikan seperti itu. Tapi kalau kelompok mereka enggak. Kelompok mereka mengatakan apa? NU sudah agama, enggak NU neraka. Ya. Urusan agama harus dipegang orang NU. Kalau dipegang oleh orang selain NU, salah semua. NU niku nek cara kula mboten mengorganisasi keagamaan ke masyarakat. NU niku wis agama, ora NU neraka. NU niku wis agama, ora NU neraka. Syuhudan dinian, peran agama harus kita pegang. Imam masjid, khatib-khatib, KUA, Kementerian Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Itu ciri khawarij, ya. Merasa paling benar sendiri, ormasnya sudah agama. Urusan agama kalau dipegang selain ormasnya, salah semua. Muhammadiyah salah, Persis salah, Al-Irsyad salah, semuanya salah. Kecuali NU, pasti benar. Ciri khawarij, ya. Kemudian katanya kalau berbeda dengan orang-orang khawarij akan diperangi, dan itu terbukti kelompok mereka ketika beda pandangan diperangi oleh mereka. Ya, coba pengajian dibubarkan, Masjid Muhammadiyah di Aceh dibakar. Karena apa? Beda. Menurut mereka Wahabi nggak sama dengan kita. Udah perang. Udah terbukti semua, apalagi coba? Aduh. Ya, sampai Trans 7 saja karyawannya mau digor oleh lehernya. Parah, ya. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga seperti apa? Coba kita lanjut lagi. Ciri yang ketiga, sering menunjuk umat Islam ya dengan ayat-ayat yang harusnya ayat tersebut buat orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kita lagi tahlilan ini. Mereka baca ayat, Pak. Qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul, ketika mereka diajak untuk kembali ke Al-Qur'an dan sunnah tafsiran mereka ya. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Wah, kita ini sudahlah seperti apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Dianggap kita tahlilan itu menarasikan nenek moyang kita yang kafir, yang enggak beriman kepada Allah. Mereka sering melempar tuduhan-tuduhan kita dengan ayat-ayat yang khususnya ayat tersebut harusnya untuk orang non-muslim, untuk orang musyrik. Nah, itu jadi yang ketiga. Lah, kalau ini ya kebiasaan mereka. Ya, dusta, memelintir perkataan itu udah biasa. Udah biasa. Nggak ada orang yang mengkafirkan orang tahlilan, itu nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada. Kalau masalah itu tradisi yang dulunya adalah tradisi umat Hindu, kemudian kontennya diganti bacaan Al-Quran dan sebagainya, ya. Dan memang tahlilan kalau kita melihat dari penjelasan Profesor Dr. Ahmad Zahro, boleh dicari videonya, ya. Tahlilan itu menurut Muktamar NU yang pertama nggak boleh, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Tapi nggak ada yang sampai mengatakan itu kafir, nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau menyebutkan bahwa itu adalah awalnya adalah ritual-ritual orang-orang kafir, orang-orang yang nggak ngerti agama Islam, iya jelas itu dijelaskan oleh banyak ustadz. Ya, termasuk ya dari kalangan Aswaja sendiri, ya, meskipun dia menisbatkan bahwa orang Muhammadiyah, ya, Pak Adi Hidayat. Ada videonya penjelasannya. Katanya itu dari Sunan Kalijogo yang awalnya mengadopsi kebiasaan orang-orang yang mereka ketika ada kematian ya diisi dengan acara-acara yang tidak bermanfaat, ya, acara-acara yang ya jelas-jelas kemaksiatan lah, ya. Diadopsi lah. Ya, kemudian diisi dengan hal-hal yang ya sekarang dikenal dengan tahlilan. Padahal itu sudah ditentang oleh para wali yang lain dan katanya mau diluruskan. Kalau khawatir ini nanti kebablasan, ya diharapkan nanti ada yang meluruskan. Belum diluruskan, kemudian perang antara Indonesia Belanda. Ya, Belanda datang menjajah, belum sempat diluruskan. Nah, sekarang ketika diluruskan, mereka mencak. Ya. Itu penjelasannya ada itu.
Ya, yang dijelaskan sama Pak Ustadz Adi Hidayat sama dengan yang dijelaskan oleh Ustadz Zainal Abidin. Asalnya dari Sunan Kalijogo, acara tahlilan itu. Adopsi dari kebiasaan orang Hindu, orang kafir. Ya, jadi jangan melintir-melintir perkataan atau penjelasan dari para Ustadz Wahabi. Ya, tapi ya ini kebiasaan mereka dusta, memelintir perkataan. Udah biasa, nggak heran ya. Coba ciri yang berikutnya, ini yang ketiga ya. Satu lagi kayaknya ini. Yang keempat, sering meragukan keislaman orang lain. Oh ini sering banget nih ya. Bahkan kata-kata yang sering di ini, kamu ikut ulama atau ikut nabi? Pernah dengar Pak? Orang ditanya kamu ikut ulama atau nabi? Itu kan pertanyaan nggak masuk akal sama sekali. Gimana kita ikut nabi kecuali dengan tidak ikut ulama gitu loh. Kan nggak mungkin itu bisa terjadi. Karena narasi ini banyak. Ya, ini adalah sebenarnya narasi sudah ada sejak dulu. Sejak masa zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bahkan mohon maaf Pak, ini kegembongnya yang utama. Itu terjadi pada salah satu perang di masa Rasulullah. Suatu saat Rasulullah itu menang perang dan membagi ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan. Pas dibagi itu kebanyakan dibagi untuk orang-orang mu'alaf. Orang-orang mu'alaf diprotes sama salah satu orang. Wahai Muhammad, adillah kamu. Bayangin, Nabi diprotes. Kamu nggak adil Muhammad loh. Kalau nggak adil loh, Nabi nggak adil. Yang lebih adil itu siapa? Nah, ini adalah salah satu gembong Khawarij yang ada di masa Rasulullah. Dia meninggal di Nahrawan, sama seperti tadi yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, itu terjadi karena mereka gagal faham, tidak mau faham, ya, atau mungkin juga mereka sebenarnya paham, tapi mereka nggak mau meninggalkan ritual-ritual yang ya terbiasa mereka amalkan. Ya, dengan berbagai latar belakang kenapa mereka nggak mau meninggalkan. Ya, mungkin karena asik mungkin ya. Ketika muncul pertanyaan, ya kalian itu ikut ulama apa ikut nabi? Ya sebenarnya itu pertanyaan ya direnungkan dulu. Ya karena ada ya mereka katanya ngikutin ulama, ya katanya ngikutin ulama, tapi itu jelas bertentangan dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi. Contoh ya, mereka sholawatan, ketimpringan, jogetan, campur baur laki-laki dan perempuan. Majelis yang seperti itu banyak apa enggak? Banyak. Ketika dikritik, ya mereka mengatakan yang seperti ini ada yang membolehkan ulama. Lah, sekarang dibolehkan ulama, Nabi membolehkan apa enggak yang seperti itu? Ya, salam-salaman laki-laki perempuan, ya, sholawatan, jogetan, campur baur laki-laki perempuan, ya zikir sampai kayak orang kesurupan. Ya kalian berdalil dengan ulama ada yang membolehkan. Lah Nabi membolehkan apa enggak? Nabi melakukan apa enggak? Ya kan seperti itu. Ya, banyak kok perkara-perkara yang kalian juga nggak mau ngikuti. Padahal itu ada ulama yang membolehkan. Ada ulama yang jelas menjelaskan itu jelas dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh saja ya, masalah bismillah sir, bismillah jahr. Ya ada yang sampai mengatakan apa? Kalau bismillah sir itu Wahabi. Ya. Bismillah sir Wahabi, enggak kunut Wahabi, enggak zikir berjamaah Wahabi. Hah? Coba, padahal itu ulama banyak yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memulai sholatnya bismillah sir, zikirnya enggak berjamaah, ya, dan enggak kunut. Banyak, tapi kalian salahkan. Padahal itu ikut ulama. Jelas-jelas ada contoh dari Nabi. Kalian tentang, kalian sebut Wahabi. Coba, kalian nggak cocok, ya kan? Coba, banyaklah sebenarnya kalau masalah yang seperti itu kalian nggak konsisten. Ya, giliran ada perkara-perkara yang kalian seneng, ya kalian melintir perkataan ustadz-ustadz, ulama-ulama yang kalian sebut Wahabi. Padahal benar pertanyaan itu, kalian ikut ulama apa ikut Nabi? Lah kalau ikut ulama yang mengikuti Nabi, iya nggak apa-apa. Lah kalau ikut ulama yang nggak mengikuti Nabi, ada nggak? Ada. Wong Nabi Muhammad SAW sudah mengisyaratkan nanti ada di akhir zaman dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka, pintu-pintu kesesatan. Ada. Ya ada. Ya termasuk ya sekarang ini ya ulama-ulama yang katanya ulama, ya buat majelis-majelisnya
Katanya solawat, ketimpringan, jogetan, laki-laki perempuan campur baur, katanya majelis taklim, katanya peresmian masjid, katanya maulid nabi, ternyata ada jogetan-jogetan, laki-laki perempuan campur baur. Lah itu patut dipertanyakan. Ya, ketika mengatakan ulama kan membolehkan musik. Lah sekarang yang seperti itu dibolehkan nggak sama nabi, kan begitu, ya. Ya pokoknya kalau orang aswaja ngomong tuh rata-rata ya blunder ya, tapi sayang mereka nggak sadar-sadar ya, apapun masalahnya Wahabi tetap yang salah. Salam marah, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.